Halo semuanya, pada video kali ini, Mimin akan membawakan sebuah alur cerita dari manhwa yang berjudul Pria Kuat dari Rumah Sakit Jiwa. Tanpa panjang lebar, mari kita mulai alur ceritanya. Alur cerita pun diawali di sebuah rumah sakit jiwa yang bernama Rumah Sakit Jiwa Kingshan, lalu pada salah satu kamar dengan nama kamar 666, dan di dalamnya kamar itu terdapat seorang pemuda yang sekujur tubuhnya tengah terlilit sebuah tembaga. Hihihi, aku sudah siap, apakah kau ingin mengatakan sesuatu? Ucap pria berambut putih sembari memegang ujung dari tembaga yang melilit tubuh si pemuda itu. Sementara itu, si pemuda itu pun dengan mata yang tampak seperti ikan mati, dia pun menanggapi pertanyaan dari si pria berambut putih dengan berkata, "Silahkan saja, aku yakin ini akan sesuai dengan yang dikatakan di buku, jika sengatan listrik dapat menyembuhkan tubuhku." Setelah mendengar jika si pemuda itu mempersilahkannya, si pria berambut putih pun tanpa ragu, langsung memasukkan ujung dari tembaga tersebut ke dalam stok kontak yang ada di kamar itu, sehingga sesaat setelahnya, aliran listrik yang sangat kuat pun mulai mengalir langsung kepada si pemuda yang sebelumnya telah terlilit dengan tembaga, hingga tubuhnya pun terkena dengan sengatan listrik, hingga alarm yang ada pada kamar tersebut pun langsung berbunyi, sehingga para pekerja yang mendengar alarm tersebut pun langsung berteriak dengan berkata, "Dua pasien dari kamar 666 kumat lagi, yang satu sudah tua, dan yang satunya lagi masih muda." Sementara itu, beberapa suara juga terdengar yang mana mengatakan, "Cepat panggil petugas untuk memeriksa ruangan itu, lalu jangan lupa untuk membawa alat pemadam kebakaran, dan panggilkan aku ambulans." Setelah beberapa waktu, akhirnya para petugas medis dari rumah sakit pun datang, dan langsung membawa si pemuda itu dengan kondisi tubuhnya yang telah hangus terbakar dan mulutnya yang telah mengeluarkan busa. Scene pun berpindah, di mana si pemuda itu telah berada di luar dan akan segera dimasukkan ke dalam ambulans, dan pada saat yang sama, si pria berambut putih juga ada di sana sembari dirinya yang ditahan oleh petugas lainnya. Setelah beberapa saat dirinya ditahan oleh petugas yang ada di tempat itu, si pria berambut putih pun dapat melepaskan diri, lalu langsung menerobos dan memegang berangkar yang membawa si pemuda itu sembari dia berteriak, "Aku tidak akan pergi, aku ingin mengawasi situasinya, aku ingin merekam data, biarkan aku ikut, biarkan aku mengikutinya." Melihat semua itu, pemimpin dari petugas medis yang datang ke sana pun tidak bisa lagi menahan kekesalannya terhadap tingkah si pria berambut putih, hingga dia pun mengatakan, "Dasar sialan, bawa orang ini juga, kita akan memeriksanya sekaligus," sehingga mereka berdua pun dibawa pergi menuju ke rumah sakit untuk melakukan perawatan. Scene pun berpindah di dalam gedung, di mana tampak seorang pria beruban tengah memperhatikan ambulans yang membawa kedua pasien dari bangsal 666 sembari dia berkata, "Di rumah sakit jiwa Kingshan ini, terdapat beberapa jenis pasien, salah satunya adalah pasien yang berpikiran, jika dirinya adalah seorang astronom. Aku akan memberitahukan kepada kalian, jika sebenarnya bumi itu berbentuk persegi, tapi semua orang mengira bumi itu bulat, sehingga mereka sebenarnya adalah pasien gangguan jiwa yang perlu disembuhkan. Lalu, ada juga pasien yang berpikir, jika dirinya adalah profesor obat-obatan. Hahaha, aku telah menemukannya. Aku telah menemukan obat yang dapat membuat pria hamil, jadi ayo kalian bersujudlah di hadapanku. Dan seorang penemu sekaligus peramal. Berdasarkan apa yang aku temukan, hari ini adalah hari kiamat, tapi jangan takut, aku telah menemukan tempat yang sempurna untuk bersembunyi. Saat mereka tidak menyadari kita, aku akan membawa kalian keluar dari sini." Mereka semua memiliki hobi yang terhormat, ucap pria beruban, yang ternyata adalah seorang direktur dari rumah sakit jiwa Kingshan yang bernama Sihak. Direktur pun melanjutkan perkataannya dengan berkata, "Akan tetapi, untuk dua pasien yang berada di bangsal 666 yang bernama Lin Fan, umur 19 tahun, tingkatan mental 5, lalu, pasien kedua yang bernama Zhang, umur tidak diketahui, mereka berdua selalu ingin membunuh orang, ketika mereka sedang komat." Scene pun berpindah di dalam ambulan, di mana Tuan Zhang tengah memegang sebuah jarum sembari dia berkata, "Hei Lin Fan, bagaimana perasaanmu kali ini?" Mendapatkan pertanyaan dari Tuan Zhang, Lin Fan pun menanggapinya dengan berkata, "Tuan Zhang, aku merasa sangat baik, seperti yang disebutkan di dalam buku, titik akupuntur di tubuhku juga terbuka semua, aku bahkan melihat ujung alam semesta. Apakah karena aku menusukkan jarum ke kepalamu?" Ucap Tuan Zhang yang bertanya sekali lagi kepada Lin Fan sembari menusukkan jarum ke kepalanya.
Lin Fan pun sekali lagi menanggapi pertanyaan Tuan Zhang dengan berkata, "Bukan Tuan Zhang, ini adalah lingkaran hijau yang tidak aku ketahui, dan lingkaran hijau itu juga mengatakan kepadaku, selamat datang host di pengaktifan sistem Dao Wu," ucap Lin Fan yang pada saat yang sama, kepalanya tengah menyeburkan cairan merah. Scene pun berubah pada pagi di hari itu, di mana di Gunung Taishan, sebuah gempa telah terjadi, dan pada saat yang sama, segerombolan makhluk buas pun juga muncul, hingga salah satu dari makhluk buas yang tubuhnya diselimuti api pun mulai menyerang dengan ganas. Halo para pemirsa, sebuah gempa telah terjadi di atas Gunung Taishan, dan pada saat yang sama, makhluk buas berlevel 7 juga muncul, sehingga banyak orang yang telah terluka. Namun pemerintah dengan cepat merespon hal itu, dengan mengirimkan bala bantuan untuk membantu orang-orang yang terluka, serta memberantas makhluk buas berlevel 7 tersebut. Penduduk kota sekalian, diharapkan demi keselamatan kalian, tolong untuk tidak pergi ke Gunung Taishan terlebih dahulu, sebelum semua makhluk buas telah diberantas. Scene pun berubah di depan ruangan operasi, di mana di dalam ruangan tersebut, para petugas medis pun sedang melakukan operasi pada Lin Fan. Namun pada saat yang sama, sebuah sistem pun juga muncul, yang mana sistem itu mengatakan, "Sistem manusia terkuat, menemukan pemilik baru, bersiap untuk diaktifkan." Ada masalah dalam pikiran pemilik baru, sistem sedang memeriksa. Hingga setelah itu, scene pun berubah pada 3 menit sebelum operasi dilakukan. "Dia lagi, dan mengapa cederanya begitu parah kali ini?" ucap kepala dokter yang tampak sudah sering mengoperasi Lin Fan. Menanggapi pertanyaan dari kepala dokter, salah satu asisten kepala dokter yang berada di sana pun mengatakan, dia memiliki lilitan tembaga di sekujur tubuhnya yang langsung terhubung dengan stok kontak, sehingga aliran listrik pun mengalir, hingga membuat tubuhnya mengalami pembakaran level 2. Setelah mengetahui mengapa kondisi dari Lin Fan seperti itu, kepala dokter langsung memberikan anestesi level 7 kepada Lin Fan, akan tetapi saat kepala dokter akan memberikannya, Lin Fan pun mengatakan, "Dokter, aku merasa sangat baik saat ini." Dan Lin Fan pun terus melanjutkan perkataannya kepada kepala dokter dengan berkata, "Pembakaran kulit di tubuhku itu karena tubuhku telah disucikan, cukup potong saja, aku tidak keberatan." Kepala dokter serta asistennya yang mendengar perkataan Lin Fan pun menjadi terdiam tanpa berkata sejenak, hingga setelah itu, kepala dokter pun langsung menjadi sangat marah sembari dia berkata, "Apa? Kau bilang disucikan? Luka bakarmu itu karena tindakanmu yang konyol," ucap kepala dokter, hingga membuat Lin Fan sangat terkejut. Setelah mengatakan itu, kepala dokter pun melanjutkan kembali operasinya dengan memberikan Lin Fan anestesi. Akan tetapi, sekali lagi Lin Fan berbicara dengan berkata, "Dokter, aku tidak membutuhkan anestesi, aku perlu menggunakan rasa sakit itu untuk melatih pikiranku, dan apakah Anda tahu, pikiranku sangatlah kuat, sehingga orang normal seperti kalian tidak akan bisa mengerti itu. Namun, jika Anda masih mencoba memberikan anestesi kepadaku, aku tidak akan membayar biaya itu kepada kalian." Setelah mendengar semua ocehan dari Lin Fan, kepala dokter pun langsung menempelkan ventilator ke wajahnya sembari dia berkata, "Diamlah, apakah pasien gangguan jiwa sepertimu mempunyai uang?" Pada saat kepala dokter telah berhasil memberikannya anestesi, Lin Fan pun masih saja berbicara yang mana dia mengatakan, jika anestesi tidak akan berpengaruh kepada dirinya sebab kekuatan pikirannya, akan tetapi setelah beberapa saat, anestesinya pun mulai bekerja, hingga membuat kesadaran Lin Fan pun mulai memudar. Scene pun berubah pada saat Lin Fan yang berumur 10 tahun, di mana ibunya yang sangat terkejut mendapati dirinya yang telah memalu sendiri kepalanya, hingga menyemburkan cairan merah sembari dia berkata, "Jangan khawatir ibu, aku hanya mempraktekkan teknik kepala baja." Dan tepat setelah Lin Fan berumur 11 tahun, ibunya kembali lagi terkejut, sebab mendapati jika Lin Fan sedang memegang sebuah mesin bor, lalu mengarahkannya ke alat kelaminnya sembari dia berkata, "Ibu, aku dengar kalau buku panduan ilmu pedang biksi adalah ilmu yang terkuat, jadi aku ingin menghancurkan bongkahan daging tak berguna ini." Setelah hari itu, Lin Fan pun dibawa ke rumah sakit jiwa untuk melakukan pemeriksaan, dan laporan kesehatan jiwa dari Lin Fan pun sesuai dengan dugaan semua orang, jika Lin Fan adalah pasien sakit jiwa level 5. Scene pun kembali ke masa sekarang, di mana Lin Fan telah menyelesaikan operasinya, dan tengah berada di ruangannya bersama Tuan Zhang. "Kurasa aku akan naik level, Tuan Zhang, tolong tusuk aku dengan jarum itu beberapa kali lagi," ucap Lin Fan. Menanggapi permintaan dari Lin Fan, Tuan Zhang pun mengatakan, "Tidak masalah,
Aku juga telah meneliti teknik akupuntur terbaru berdasarkan data dari tubuhmu. Mendengar perkataan Tuan Zhang, Lin Fan pun menanyakan, apakah teknik yang diteliti oleh Tuan Zhang adalah teknik level bumi? Dengan sikap dan raut wajah yang serius, Tuan Zhang pun menjawab pertanyaan dari Lin Fan dengan berkata, bukan, ini bukanlah teknik akupuntur level bumi, melainkan ini adalah versi teknik akupuntur yang lebih tinggi, yaitu teknik akupuntur tingkat universal, ucap Tuan Zhang sembari langsung menusukkan jarum-jarum miliknya ke tangan kanan dari Lin Fan. Setelah menusukkan jarumnya ke tangan Lin Fan, Tuan Zhang pun menanyakan bagaimana perasaan Lin Fan sekarang setelah menerima teknik akupuntur tingkat universal darinya. Mendapatkan pertanyaan dari Tuan Zhang yang menanyakan perasaan Lin Fan setelah menerima akupuntur darinya, Lin Fan pun hanya menjawabnya dengan berkata, aku hanya mendengar sebuah suara di kepalaku. Mendengar perkataan Lin Fan, Tuan Zhang pun tampak antusias sembari dia berkata, oh, apa katanya, apakah suara itu memuji teknik akupuntur tingkat universalku yang begitu mengagumkan? Berniat ingin memberitahukan Tuan Zhang, namun tiba-tiba, kesadaran Lin Fan pun perlahan-lahan memudar hingga membuat dirinya pingsan. Perawat yang bertugas menjaga mereka setelah mengetahui hal itu, dia pun menjadi sangat cemas, dan langsung berteriak dengan berkata, siapa saja, cepatlah datang kemari, detak jantung dari pasien menurun sangat cepat. Setelah beberapa perawat datang ke ruangan Lin Fan, mereka pun dengan cepat langsung membawanya ke ruang gawat darurat. Dan pada saat yang sama, sistem pun kembali muncul dengan sebuah notifikasi yang mana mengatakan, sistem pria terkuat telah diaktifkan, host akan menerima hadiah, seni bela diri terkuat, Qian Cui by Lian Zhenjing. Scene pun berpindah, di mana kepala dokter tampak sangat kelelahan. Sial, melakukan operasi sepanjang malam membuatku sangat lelah, ngantuk, dan lapar. Setelah mengatakan itu, kepala dokter pun tiba-tiba saja menjadi ceria lagi. Setelah semua yang aku lalui, akhirnya aku dapat memakan bekalku yang telah disiapkan oleh istriku tercinta, ucap kepala dokter sembari mengangkat kotak bekalnya. Sementara masih memakan bekalnya dengan sangat nikmat, tiba-tiba seorang perawat pun masuk ke ruangan kepala dokter sembari dia berkata, kepala dokter cepatlah, pasien yang bernama Lin Fan menyakiti dirinya lagi. Kepala dokter yang mendengar hal itu pun menjadi diam, hingga setelah itu, dia pun dengan sangat marah langsung membanting bekal yang disiapkan oleh istrinya sendiri sembari dia berkata, dasar sialan, apa dia sudah gila, tepat setelah operasi dia menyakiti dirinya lagi.